kultivasimu di alam atas telah sepenuhnya diserap olehku. Pedang tertinggi. Biar kutunjukkan kekuatanku saat ini. Kakak senior. Kirin Agung. Aku tidak menyangka kamu akan berkomplot melawanku. Adik seperguruan, jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan lengan Kirin. Aku mungkin akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Aku lebih baik mati daripada memberikan lengan Kirin padamu. Karena kamu tidak pantas. Tidak. Kau mencarinya. Alam bawah. Luo Feng. Aku masih hidup. Mungkinkah ini alam kultivasi bawah? Tidak, ini bukan tubuhku. Jadi ini adalah sisa jiwaku yang telah mendarat pada anak ini. Kalau begitu mulai sekarang, kamu adalah aku adalah kamu. Pedang ilahi agung. Setelah aku menemukan lengan Kirin, aku akan melanjutkan kultivasi makhluk agung sepanjang masa, melangkah ke kehampaan, dan naik ke alam atas. Aku akan membuatmu membayar harganya. Luo Feng, kultivasimu benar-benar hilang, telah dilucuti. Bersama dengan kualifikasimu sebagai murid dalam, diturunkan menjadi murid rendahan. Cepat pergi dari halaman dalam. Liu Yan. Ini wilayahku sekarang. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, segera keluar dari sini. Kata-kata besar sekali Luo Feng. Beraninya kau membentakku. Luo Feng, apa kau cari masalah? Tepat sekali. Apa kau masih mengira kau ahli sekte dalam seperti dulu? Kakak seperguruan Liu Yang, berhati-hatilah saat menyerang nanti. Jangan sampai tidak sengaja membunuhnya. Atau kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada adik seperguruan Jiangman. Jadi kenapa kalau Luo Feng dan adik seperguruan Jiangman punya kontrak pernikahan? Dia sekarang hanya orang tidak berguna. Sama sekali tidak pantas untuk adik seperguruan Jiangman. Luo Feng, hari ini aku akan tidak hanya mematahkan salah satu lenganmu, tapi juga menginjak-injakmu di bawah kakiku, untuk menunjukkan kepada adik seperguruan Jiangman, betapa menyedihkannya dirimu. Apel, kakak seperguruan Liu Yang, ternyata dikalahkan hanya dengan satu tendangan. Siapa lagi yang tidak yakin? Dia sengaja berpura-pura kehilangan kultivasinya, untuk memancing keluar pelaku yang diam-diam mencelakainya. Apa yang kalian perdebatkan? Kakak seperguruan Liu Hai, kau datang di waktu yang tepat. Kakak seperguruan Liu yang telah terluka parah oleh Luo Feng. Apel. Meridiannya hancur, dan lautan Qi-nya rusak. Luo Feng, beraninya kau melakukan serangan sekejam itu pada saudaraku. Hari ini, aku tidak akan pernah beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Kakak senior Liu Hai pernah bertarung melawan Luo Feng, dan keduanya seimbang. Hari ini dengan kakak senior Liu Hai, dalam keadaan mengamuk, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia akan menghajarnya sampai babak belur. Luo Feng, jika kau tidak ingin mati, berlututlah dan bersujud padaku 300 kali dengan patuh. Aku mungkin akan mengasihanimu dan mengampuni nyawamu. Hanya kamu? Apakah kamu pantas? Dasar tidak berguna. Ketika saatnya tiba, kau masih berani keras kepala. Tangan dislokasi penghancur tulang. Ada apa? Bukankah kau tadi berkata bahwa kamu tidak akan pernah berhenti denganku? Jangan macam-macam denganku. Aku punya berita tentang adik junior Jiangman. Katakan. Hari ini sekte memiliki banyak tokoh penting. Mereka secara khusus menyebutkan nama untuk membawa adik junior Jiangman pergi. Hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Lain hari, jika kamu berani menindas yang lemah lagi, aku pasti akan membunuhmu. Xiao Yaofeng. Jiangman, kau telah mendapatkan kesempatan besar. Ini masing-masing adalah Master Sekte Lei Huzong, para tetua Shang Jianzong, Sekte Master He Wanzong. Mereka telah merendahkan diri untuk datang, karena mereka menyukai bakat kultivasimu. Mereka ingin membawamu berkultivasi. Jiangman. Cepat berterima kasih pada tuan-tuanmu. Apa kau ingin aku meninggalkan gerbang Xiao Yao Duan Yu. dan pergi bersama para tetua ini? Gadis, ini adalah kesempatan besar bagimu untuk dibawa pergi oleh kami. Master Sekte Li Wuzhou. Di seluruh gerbang Xiao Yao, hanya kau yang mendapat kehormatan ini. Benar gadis kecil, ikuti kami, dan kamu akan melambung mulai sekarang. Ini adalah kesempatan yang orang biasa, bahkan tidak bisa memohon. Sekte Master He Wanzhou. Lalu bisakah aku membawa tunanganku, kakak senior Luo Feng bersamaku? Kurang ajar, kami membawamu pergi, karena kami menghargai bakat kultivasimu, Ketua Shang Jianzong. yang juga merupakan kesempatan besar bagimu. Apa itu Luo Feng?
Apakah dia layak mendapat perhatian kami? Jangan begitu lancang. Karena sudah begitu, silakan kembali semuanya. Aku tidak akan pergi, kakak senior Luo Feng. Mencari mati. Nah, sepertinya Duan Yo tidak mengajarkanmu apa yang disebut menghormati sesapun. Jangan berpikir bahwa kau memiliki bakat kultivasi dan bisa melawanku. Jika kau benar-benar membuatku marah, aku akan tetap membunuhmu. Aku tidak akan pergi, kakak senior Luo Feng. Kau mencarinya. Anak ini sebenarnya memblokir pukulan fatal saya. Apa latar belakangnya? Kakak senior Luo Feng, aku tahu kau akan membaik. Bukankah anak ini sudah dengan meridiannya hancur dan kultivasinya hancur? Jangan khawatir adik junior, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa membawamu pergi hari ini. Kata-kata yang sombong. Jika aku tidak mempertimbangkan bahwa kau adalah murid gerbang Xiao Yao, aku akan menunjukkan belas kasihan. Jika itu orang lain, mereka akan mati ratusan kali lipat. Pencuri tua jelas aku yang dengan mudah menghalangi gerakanmu. Kau menjadi waspada dan ingin bertanya tentang jalur kultivasiku. Jangan kira aku tidak bisa melihat pikiran kecilmu. Bosan hidupnya? Baiklah kalau begitu. Orang tua ini akan menghancurkan kultivasimu sekarang juga. Dan kemudian membawamu kembali ke sekte Jianzhong. Orang tua ini menolak untuk bahwa aku tidak bisa mengetahui jalurku LTI Fast AMA. Ketua tolong jangan. Luo Feng hanya di alam tubuh fisik. Jurusmu ini akan membunuhnya. Jangan khawatir. Orang tua ini akan mengampuni nyawanya. Sekte Xiao Yao Men benar-benar memiliki banyak talenta. Hanya alam tubuh fisik belaka untuk benar-benar bisa menahan pedang tetua. Kultivasi Luo Feng bahkan lebih murni dari sebelumnya. Sepertinya dia telah mendapatkan kesempatan besar. Itu sebabnya dia memiliki keberuntungan seperti itu. Jika kita bisa menjaga kesempatan ini di dalam sekte Xiao Yao Men, mengapa khawatir tujuan besar sekte Xiao Yao Men tidak berhasil? Coba rasakan jurusku ini. Silakan saja. And narrated by M Media. Duan Yu, apakah kau ingin menjadi musuhku? Aku tidak berani, hanya saja jurus tetua ini mungkin akan mengambil nyawa Luo Feng. Itu sebabnya aku melangkah untuk menghentikannya. Luo Feng, cepat minta maaf pada tetua. Minta maaf pada pencuri tua ini. Dia tidak layak. Ayo pergi. Baiklah. Mau lari? Tidak mungkin. Berhenti di sana. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa dibawa pergi oleh sekte Jianzhong. Hanya seekor semut berani mengincar seseorang dari keluarga Jiang kami. Siapa yang begitu licik? Keluar sini. Tetua itu langsung menjadi abu. Kultivasi yang sangat kuat. Orang terkuat di sekte Xiao Yao Men sebenarnya hanya berada di tingkat ke-8 alam jiwa Nasken. Yang muda keluarga Jiang. Aku ingin tahu apa yang membawa kalian berdua ke sekte Xiao Yao Men, kakak seperguruanku, dan aku datang ke sini kali ini Yang muda keluarga Jiang. untuk membawa pergi keturunan keluarga Jiang yang tinggal di luar. Keluarga Jing adalah keluarga kultivasi abadi kuno nomor 1. Bagaimana bisa kalian keluarga kecil dan tidak penting berani menyinggung mereka? Mereka telah menghasilkan 3 ahli kultivasi yang melampaui dan naik ke alam dewa. Apakah itu keluarga Jing? Tepat sekali. Jiang Man, benar saja dia berasal dari keluarga Jiangku. Ikutlah denganku. Aku tidak mau. Anak ini hanya di alam tubuh fisik. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Lepaskan cakar kotormu. Bocah. Menyingkirlah. Targetku hari ini bukan kau. Jika kau berani menghentikanku lagi, aku tidak keberatan membunuhmu di tempat. Kau ingin membawanya pergi. Lihat dirimu dulu. Apakah punya kemampuan untuk melakukannya? Apakah kau ingin mati? Apa itu? Tekanan yang begitu kuat. Kultivasi kakak seperguruanku sudah mencapai puncak alam jiwa baru lahir. Tidak ada di antara kalian yang tandingannya. Cepat mundur. Puncak alam jiwa baru lahir hanya selangkah lagi dari memasuki tahap kendaraan agung. Dia terlihat sangat muda, tapi dia sebenarnya lebih tinggi. Tahap jiwa Nasten tingkat ke-9ku. Luo Feng, jangan kurang ajar. Jing Man bisa kembali ke keluarga Jing. Itu kesempatannya. Aku tidak mau kembali ke keluarga Jiang. Kakak senior Luo Feng, aku ingin bersamamu. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Nah, aku lihat kau memiliki keberuntungan yang baik. Bagaimana kalau begini? Jika kultivasimu dalam 10 tahun bisa mencapai puncak tahap Yuanying, aku tidak keberatan kau mengikutiku di cabang utama keluarga Jiang, bekerja sebagai pesurut. Bocah pesuruh keluarga Jiang. Kau tidak layak. Luo Feng berhenti bicara omong kosong. Bagaimana mungkin keluarga Jing bisa kau singgung? Bosan hidupnya? Kakak senior Luo Feng,
Adik seperguruan, serahkan ini padaku. Tubuh ini adalah pemurni tubuh alami. Itu bisa menggunakan kekuatan eksternal untuk menempa kultivasi. Hanya ini yang kau punya. Karena kau menginginkannya, maka aku akan memberikannya padamu. Dua petir. Gelombang petir 10 kehancuran. Belum cukup lagi. Bagaimana ini mungkin? Karena memang begitu. Dua petir 10.000 The film was jalan lenyap. translated and narrated by M Media. Terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Adik junior, mari kita bawa dia pergi. Tidak. Kakak senior Luo Feng, gadis bodoh. Kamu begitu terikat pada anak ini. Ketika kamu tiba di cabang utama keluarga Jing, kamu akan tahu bahwa ada tak terhitung pria luar biasa di dunia ini. Aku mengizinkanmu membawa pergi adik seperguruan Jiangnan. Pergi. Bagaimana bisa kau seorang pengolah tubuh belaka bertahan? Dao petir belaka. Sangat pas untuk membantuku berkultivasi. Garpu penguasa. Nah, aku akui itu. Aku meremehkanmu barusan. Garpu penguasa di tanganku adalah senjata ilahi, mampu membantai dewa dan menghancurkan iblis. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu bisa menahannya. Ini adalah teknik kultivasi tingkat mendalam kelas 3. Meskipun gerakanku hanya tingkat kerajaan, itu sudah cukup. Kakak seperguruanku, apa kamu baik-baik saja? Tak disangka, tubuh yang ditempa oleh petir begitu kuat. Bagaimana mungkin hanya alam tubuh fisik belaka bisa menahannya? Kakak seperguruanku, anak ini agak aneh. Apa yang dia gunakan adalah tingkat kerajaan. Teknik kultivasi tingkat kerajaan sangat langka. Bahkan kami berdua hanya tahu satu jurus. Bagaimana mungkin dia yang hanya alam tubuh fisik belaka bisa mengetahui teknik kultivasi tingkat kerajaan? Kakak seperguruanku, jangan sembunyikan kemampuanmu. Cepat bunuh anak ini untuk menghindari masalah di masa depan. Garpu penguasa bentuk kedua. Vajra Indestructible. Bagaimana ini mungkin? Tubuh fisikmu benar-benar bisa menahan garpu penguasa milikku. Bahkan kepala keluarga Jiang pun tidak bisa menahannya. Tak disangka, tubuh ini telah ditempa oleh Thunder Dao, menjadi tubuh yang tak bisa dihancurkan. Tubuh yang begitu kuat, cukup bagiku untuk menggunakan teknik alam dewa, Kirin Fist. Hari ini kamu akan mati. Kakak seperguruanku, cepat gunakan jurus pamungkasmu. Tombak datang. Trik murahan Kirin Fist. Kirin Fist. Tanpa lengan Kirin, aku hanya bisa melepaskan setengah pukulan. Tapi untuk menghadapi kalian dua serangga, itu sudah cukup. Teknik macam apa ini? Mau mempelajarinya, aku akan mengajarimu. Bocah, jangan terlalu sombong. Kakak seperguruanku, tubuh fisik anak ini terlalu aneh. Kita harus cepat meninggalkan tempat ini, agar kita tidak terkubur di sini. Nat, ingat ini. Yang kau sakiti adalah keluarga Jiang. Kau sudah mati. Adik seperguruan, ayo pergi. Adik seperguruan. Kakak senior, apakah kau baik-baik saja? Aku belum pernah menderita penghinaan seperti ini. Dendam ini sulit ditelan. Kekuatan anak itu tidak bisa diremehkan. Kita harus segera melaporkan ini kepada kepala keluarga. Masalah kecil ini saja tidak bisa kau tangani dengan baik. Muka apa yang kau punya untuk kembali ke keluarga Jiang? Sampaikan perintahku. Bawa 10.000 tal emas ke Menara Api Merah. Biarkan mereka memusnahkan gerbang Xiaoyao. Kedua orang itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aku harus menemukan lengan Kirin secepat mungkin. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa melukaimu sedikit pun. Tunduk pada penindasan Heavenly Dao, aku tidak bisa menggunakan teknik alam dewa tanpa izin. Untungnya, hari ini aku hanya menggunakan setengah pukulan, masih di alam kultivasi bawah.
Mengembangkan film was kekuatanku sendiri, translated lebih and mudah menyelesaikan narrated sesuatu. by M Media. Apa yang terjadi hari ini? Sungguh terlalu aneh. Identitas Jingmen pada akhirnya. Dan asal-usul kedua orang itu. Luo Feng, kenapa kau di sini? Siapa sebenarnya dirimu? Body Refinement Supreme. Yang mulia, mungkinkah senior telah berinkarnasi ke dalam tubuh muridku Luo Feng? Untuk saat ini kau bisa memahaminya seperti itu. Duan Yu, apakah kau bersedia tunduk padaku? Duan bersedia untuk melewati hidup dan mati bersama, tanpa ragu. Ikuti aku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Teknik tingkat kerajaan peringkat kedua, telapak matahari terbakar. Terima kasih senior. Aku belum lama berada di alam kultivasi bawah. Aku belum jelas tentang distribusi kekuatan di alam kultivasi bawah. Ceritakan padaku tentang itu. Alam kultivasi bawah memiliki 3 kekuatan besar. Sekte Shangjian Zong adalah pemimpinnya, diikuti oleh sekte Lei Huo Zong dan He Huan Zong. Mereka semua memiliki ahli senior, naik ke alam dewa. Selain itu, ada juga 4 keluarga besar, Jian Wanchen dan Li. Keluarga mereka memiliki leluhur tua alam abadi tanah yang berdiam di sana. Gerbang Xiao Yao kami cukup patuh. Kami tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Kalau begitu mari kita mulai dengan 3 kekuatan utama terlebih dahulu. Beritahu Shen Jianzong dan Sekte Li Huo Zong, Sekte He Huan Zong, untuk menyerah pada gerbang Xiao Yao dalam 10 hari. Jika tidak bunuh, tanpa ampun. Duan Yu, kau gila. Majun. Hanya berdasarkan Sekte Xiao Yao, mereka pikir mereka pantas membuat 3 kekuatan besar tunduk. Kau ingin mati. Jangan seret kami bersamamu. Ya. Ketua Feng, kau pikir kau mau kemana? Diam-diam memberitahu mereka. Duan Yu, kau hanya berada di tingkat ke-8 tahap Yuanying. Sekarang semua tetuan berada di pihak yang sama denganku. Awalnya aku ingin membiarkanmu tinggal beberapa hari lagi, tapi aku tidak menyangka kau begitu terburu-buru mengirim Sekte Xiao Yao menuju kematiannya. Mulai sekarang, posisi ketua sekte akan menjadi milikku. Apa? Kau juga telah mencapai tingkat ke-8 tahap Yuanying? Benar, dan ada juga telapak hati terbakar keterampilan tingkat kerajaan peringkat ke-4. Duan Yu, kau tidak bisa mengalahkanku. Jadi kau sudah membalot ke sekte Shangjian Zong. Jadi bagaimana jika aku punya? Oleh karena itu, kau sebaiknya tetap di sini dan bersikaplah baik. Formasi penyegelan. Aku sarankan kau tidak melawan lagi. Jika tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Ayo pergi. Kalian semua akan menyesali ini. Ada apa? Mengapa kau memanggil kami begitu mendesak? Aku tidak tahu. Tapi lihat, bagaimana Ketua Feng duduk di kursi ketua sekte. Semua orang seharusnya sudah melihatnya. Aku sekarang duduk di posisi ketua sekte. Mulai hari ini, Duan Yu dicopot dari posisi ketua sekte Xiao Yao, dan aku Majun akan mengambil alih. Murid-murid dengan hormat menyambut ketua sekte baru. Dengan hormat menyambut ketua sekte baru. Sekte Xiao Yao di tangan Duan Yu selalu tidak dikenal dan tidak mampu berkembang. Jadi hari ini, ketua sekte ini mengumumkan sebuah berita. Sekte Xiao Yao akan membawa Sekte Li Huo Zong, Sekte Shen Jianzong, dan Sekte He Huan Zong di bawah komandonya. Siapa itu? Siapa yang berani berbicara sembarangan di saat bahagia pelantikanku Majun? Seseorang sepertimu seekor semut ingin duduk di kursi pemimpin sekte. Majun, aku akan memberimu waktu 1 tarikan napas. Akankah kau berlutut dan tunduk atau menghilang dari dunia? Kupikir ada ahli tiada tara yang datang, tapi ternyata itu seseorang yang tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Orang tua ini akan lihat cara apa yang kau punya. Berani mengucapkan omong kosong seperti itu di sini. Biar aku yang urus sampah sok ini. Biar aku yang urus dia. Ini adalah jurus unik Tetua Huo, Xuan Huopal. Orang ini akan segera terbakar menjadi abu. Dia tamat. Berisik. Tetua Huo berada di tingkat ke-6 tahap Yuanying, namun dia dikalahkan dalam 1 jurus. Siapa sebenarnya orang ini? Waktu 1 tarikan napas sudah habis. Bicaralah. Akankah kau berlutut dan tunduk? Atau kembali ke surga? Orang tua ini tidak akan berlutut hari ini. Dan tidak akan. Mengenai dirimu. Apakah itu berlutut dalam ketundukan atau penderitaan? Kami bersedia tunduk. Murid Sekte Xiao Yao, dengarkan perintahku. Mulai hari ini, Sekte Xiao Yao tunduk pada Yang Mulia Kirin. Siapapun yang tidak patuh akan diampuni. Ya. Hal sebesar itu terjadi di siang hari. Luo Feng yang tidak berguna itu tidak muncul. Selama aku membunuhmu, adik seperguruan Jiangman akan punya kesempatan. Itu milikku. Kamu bagaimana mungkin kamu bisa menahan seranganku? Murid Majun,
Gurumu Majun berada di tingkat ke-8 tahap Nasken Soul. Aku bisa membunuhnya dengan satu serangan. Apalagi seseorang di tingkat pertama tahap Nasken Soul. Kamu adalah yang mulia Kirin. Aku benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Aku mohon padamu untuk mengampuni nyawaku. Kaulah yang menyergapku saat itu, yang menghancurkan meridianku. Itu juga kau. Tidak. Bukan aku kamu. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan pada mereka yang menyergapku. Para penjahat di dalam sekte Xiao Yao telah disingkirkan. Selanjutnya, kita tinggal menunggu 3 sekte utama menyerang. Yang mulia pedang ilahi, kau tunggu aku menyatukan dunia kultivasi bawah dan pergi ke dunia ilahi atas untuk membalas dendam. Sekte Xiao Yao berani sekali Lu Shanqing. meminta 3 sekte besar kami untuk tunduk. Dikatakan bahwa seorang yang mulia Kirin tiba-tiba muncul untuk membantu Duan Yu. Itulah mengapa dia berani bersikap begitu sombong. Juga, Jiangman berasal dari dunia kultivasi kuno. Keluarga pertama, seseorang yang selama ini hidup di luar. Keluarga Jiang memikirkan perhatian sekte Xiao Yao terhadap Jiangman. Mungkin kali ini, mereka akan membantu. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. 3 sekte besar kita akan meratakan sekte Xiao Yao selama Jiangman tidak terluka. Dan dia dikirim kembali ke keluarga Jian. Keluarga Jian mungkin tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Itu masuk akal. Yang mulia Kirin sekarang tak tertandingi di dunia. Seluruh sekte Xiao Yao telah tunduk padanya. Sayang sekali. Aku masih koma hari itu. Dan tidak sempat melihat sikap yang mulia Kirin. Kakak senior Luo Feng. Apakah kau melihat yang mulia Kirin? Aku merawatmu di samping ranjang hari itu, dan aku juga tidak melihatnya. Baiklah. Lalu apakah kamu tahu mengapa dia disebut yang mulia Kirin? Mengapa? Mengapa? Legenda mengatakan bahwa di dunia ilahi kuno ada seorang kultivator tubuh tertinggi. Lengan Kirin ini miliknya. Lengan Kirin ini sebesar ini. Itu berlebihan. Benarkah? Benarkah? Dia sangat kuat. Tak tertandingi di dunia. Tapi surga iri pada bakat. Dewa ini gagal melewati kesengsaraan. Dan jatuh. Sayang sekali ini terlalu sayang. Pendongan ini. Cerita yang dia ceritakan cukup meyakinkan. Lengan Kirin kakak senior Luo Feng. Apakah hal seperti itu ada? Ya memang begitu. Kirin adalah binatang purba yang membawa keberuntungan. Kebanyakan muncul di alam dewa, alam kultivasi tingkat bawah kekurangan energi spiritual. Bahkan jika Kirin muncul, ia tidak akan hidup lama. Lengan Kirin itu dibuat dengan menggunakan tangan Kirin api dan mengolahnya. Jadi begitu. Aku dengar. Lelang utama Ting Suluo. Sepertinya ada Kirin. Ayo kita lihat. Baiklah. Ada apa di sini? Kenapa banyak sekali orang? Keluarga kultivasi abadi ketiga. Cheng Chuan. Tuan muda Chen dari keluarga Chen menawarkan 10.000 tal emas untuk bertemu dengan Master Kirin. Mengapa dia ingin bertemu Master Kirin? Kamu tidak tahu tentang ini kan? Dikatakan bahwa Master Kirin memiliki lengan Kirin. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang mendapatkan lengan Kirin akan menguasai dunia. Bukan hanya Tuan muda Chen. Seluruh alam kultivasi bawah ingin mendapatkan lengan Kirin. Sekte Xiao Yao sudah tunduk pada Master Kirin. Bagaimana rumor ini? Bahkan dimulai, tapi semuanya baik-baik saja. Setidaknya ada berita tentang lengan Kirin. Semuanya tenang. Master Kirin yang asli, Tuan muda kita, tentu saja tidak akan memperlakukan dengan buruk. Tapi jika kamu palsu, kalian semua akan dilumpuhkan dan diusir. Tuan muda Chen, aku pasti. Master Kirin yang asli. Bagaimana kamu akan membuktikannya kepada Tuan muda ini? Legenda mengatakan bahwa setiap kali Master Kirin marah, semua pakaian di tubuhnya akan meledak. Tuan muda perhatikan baik-baik. Raja Kirin. Raja Kirin. Raja Kirin. Raja Kirin. Sekelompok penipu. Raja Kirin ada di sini. Siapa yang bicara? Aku merasakan keberadaannya. Dia ada di kerumunan. Tapi aku tidak bisa melihatnya. Mungkinkah kultivasi orang ini bahkan lebih tinggi dariku? Mungkinkah ini Master Kirin yang asli? Tolong tunjukkan dirimu. Minggir. Itu kurcaci kecil. Tuan muda Chen, sebaiknya kamu perhatikan baik-baik. Aku adalah Raja Kirin yang asli. Ini tato Kirin. Dari lahir sampai sekarang, itu selalu ada di lenganku. Lihat, aku adalah Raja Kirin. Aku adalah Raja Kirin. Ini tato Kirin. Kakak senior Luo Feng. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Untuk mendapatkan hadiahnya.
Patahkan kaki semua penipu ini, dan usir mereka. Lari cepat. Aku adalah milik Yang Mulia Kirin. Istri. Di malam yang gelap dan berangin itu, Yang Mulia Kirin menginginkanku 8 kali. Meninggalkan tubuh gadis ini cukup lelah. Bawa mereka pergi. Jangan tarik aku. Itu sakit. Ini semua hal-hal kotor. Menggangguku. Bolehkah aku bertanya, mengapa kamu ingin bertemu Yang Mulia Kirin? Kamu adalah... Kami dari Sekte Xiao Yao Men. Jadi kalian adalah sesama kultivator dari Sekte Xiao Yao Men. Yang Mulia Kirin, apakah dia masih di Sekte Xiao Yao Men kalian? Bisakah kau perkenalkan aku? Aku ingin menjadi muridnya. Jadi kau menawarkan hadiah besar, ingin bertemu Yang Mulia Kirin, hanya karena kau ingin menjadi muridnya. Aku merasa kamu tidak punya cukup otak. Aku menolak menerimamu sebagai murid. Kakak senior, apa yang kau bicarakan? Bukan apa-apa. The film was translated and narrated by M Media. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Pertunjukan bagus apa? Kita akan ke rumah lelang Ting Sulo. Baiklah. Ayo pergi. Tuan Muda, surat rahasia kepala keluarga. Cuan R keluarga Chen kita, organisasi pembunuhan Menara Api Merah, telah menerima pesanan besar senilai 1 juta emas untuk melenyapkan Sekte Xiao Yao Men. Kali ini akan ditangani olehmu. Aku telah mengirim Jin Xianglao untuk membantumu. Jin Xianglao hanya memiliki kultivasi di hatinya. Dia sudah mencapai tingkat kelima alam Mahayana. Kakak ternyata mengizinkan Jin Xianglao keluar dari pengasingan. Apakah masih untuk melenyapkan Sekte Xiao Yao Men? Xiao Yao Men. Apakah ketiga sekte besar di sini untuk tunduk pada Sekte Xiao Yao Men-ku? Sungguh sombong. Meminta 3 sekte besar kami untuk tunduk. Sekte Xiao Yao Men tidak patuh. Hari ini, kita akan membersihkan Sekte Xiao Yao Men. Benar. Bersihkan Sekte Xiao Yao Men. Bersihkan Sekte Xiao Yao Men. Bersihkan Sekte Xiao Yao Men. Tahap Nesen Soul puncak, dan ada lebih dari 10 dari mereka. Tidak masalah, aku punya Yang Mulia Kirin yang mendukungku. Cepat kemari. Ting Sulo. Aku dengar kali ini, lelang utama Ting Sulo, berskala besar, para undangan semuanya, beberapa tokoh terkenal dan berkuasa, resmi dibuka besok. Tapi, hanya VIP yang memenuhi syarat untuk naik ke lantai atas. Ayo kita jalan-jalan saja hari ini. Balai lelang biasa. Kita tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang lantai atas. Benar kau butuh undangan. Kecuali guru datang sendiri. Adik seperguruan, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu pergi ke rumah lelang biasa dulu. Tawar apapun yang menarik perhatianmu. Aku akan datang menjemputmu nanti. Baiklah kakak senior, kalau begitu kau harus cepat. Duan Yu, hari ini Sekte Xiao Yao-mu akan dihancurkan. Yang Mulia Kirin, kau akhirnya tiba. Apa kamu baik-baik saja? Pergi dan istirahat di samping. Serahkan ini padaku. Aku beri kamu 3 napas. Berlutut dan menyerah, atau dimusnahkan. Kau adalah itu. Apa omong kosong Kirin tertinggi? Berani-beraninya kau melepas topengmu. Benar, lepas topengnya. Biarkan aku melihat baik-baik. Hanya jenis apa? Tikus licik berwajah harimau kertas kau ini. Aku bisa melepas topengku. Selama kamu berlutut dan menyerah. Omong kosong. Fajra tidak bisa dihancurkan.
Metode kultivasi ini sangat mengerikan. Tingkat berapa ini? Setidaknya peringkat kekaisaran tingkat kelima. Apel, Kalian semua bisa menyerangku bersama. kau mengatakannya. Mari kita semua maju bersama. Duan Yu juga seorang pahlawan, karena dia bersedia tunduk pada Kirin Agung. Orang ini punya beberapa trik, The film was mengintimidasi yang translated sedikit dengan and yang banyak, narrated dan by mengeroyok. M Aku Media. menolak perilaku memalukan seperti itu. Kau. Pengajur. Lu Qiu, kau sangat tercela. Begitu banyak orang melawan satu orang. Apa kau tidak punya malu? Memalukan. Aku akan membunuh kalian semua. Dan siapa yang akan tahu? Tunggu apa lagi? Maju. 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 Terima kematianmu. Biarkan kau merasakan teknik terkuat sekte Li Huoku. Main yang Very Palm. Kamu dan Neni yang Fury Palm. Tidakkah kamu lihat? Seperti apa penampilanmu sekarang? Kamu cukup tahan pukulan. Aku akan lihat. Apakah kau bisa menerima jurusku ini? Jurus ini adalah teknik tingkat ke-7 kelas Imperial. 10.000 pedang kembali ke asal. Begitu jurus ini dilepaskan, itu tak terkalahkan. Hanya jurusmu ini, dan kamu berani menyebutnya 10.000 pedang kembali ke asal. Aku takut pada pedang Dao yang mulia. Akan malu padamu, karena berlatih pedang Dao. Kau, Jurusku ini, meskipun hanya peringkat ketiga tingkat Imperial, sudah cukup untuk menghadapimu. mencari mati. Apel. Yang mulia Kirin, ternyata dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Apa-apa yang harus dilakukan? Aku belum mau mati. Yang mulia Kirin, Lu Qiu, kau benar-benar menggunakan jarum dewa tanpa bayangan untuk melancarkan serangan diam-diam. Tercela. Duan Yu. Hari ini adalah hari sekte Xiao Yaomu. Akan dimusnahkan. Jarummu ini hanya membuatku sedikit gatal. Itu tidak mungkin. Shadowless Needleku, bagaimana bisa itu tidak melukaimu? Sebenarnya siapa kau? Aku beri kamu satu kesempatan. Datang dan pukul aku. Apa maksudmu? Artinya bahkan, jika aku berdiri diam, kamu tidak akan bisa menyakitiku sedikit pun. Ini terlalu sarkastik. Ini adalah pedang natalku, ditambah dengan teknik rahasia sekte yang Jianzongku, yang mulia Kirin. Aku akan membuatmu membayar harga untuk kesombongan hari ini. Permainan anak-anak. Namun kamu berani memamerkan kapakmu di depanku. Pedang natalku, ditambah dengan teknik rahasia sekte yang Jianzong. Tidak ada seorang pun di alam Yuan Yin yang berani menahannya secara langsung. Yang mulia Kirin, terima saja nasibmu dengan patuh. Kamu terlalu lemah. Hanya dengan jurusmu. Itu bahkan tidak cukup untuk menggelitiku. Apakah kau ingin mati? Sebuah bersin, ternyata mematahkan Shocking Heaven-ku. Sebuah bersin mematahkannya. Pedang suci ketua sekte Lu Shocking Heaven. Terlalu mengerikan. Kita sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana kita bisa bicara tentang membersihkan sekte Xiao Yao? Apakah ini ilusiku? Kenapa aku merasa bahwa orang ini memiliki bayangan Lu Feng? Apakah kamu sudah selesai bertarung sekarang giliranku? Kau ingin membunuhku. Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Ketua sekte saya terlambat. Tetua Bayu Mei, kau datang tepat waktu. Orang ini terkena seranganku. Bahkan, jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tetua Baimei. Kamu adalah Mahayana tingkat kedua. Kamu memiliki kemampuan untuk merasakan semua hal di dunia. Tidak perlu kau masih bisa berdiri. Tapi ini berakhir di sini. Satu pedang lagi akan merenggut nyawamu. Fajar tidak bisa dihancurkan. Anak ini sudah berada di tahap Mahayana. Tidak heran dia begitu sombong. Kau bocah hanya di tahap awal Mahayana. Kenapa kau tidak menyerah dengan patuh dan menerima kematianmu? Orang tua kau sedikit menarik. Setidaknya itu bisa membuatku meregangkan The film was otot-ototku. translated Selanjutnya and buka matamu narrated lebar-lebar by dan M perhatikan Media. baik-baik. Sombong.
Kau mematahkan pedang dengan tangan kosong, kau adalah kultivator tubuh. Orang tua, sepertinya kamu punya sedikit wawasan. Anak bodoh. Kau malah menganggap kultivasi tubuh sebagai kehormatan. Kau hanyalah orang tak berguna yang tidak bisa memadamkan dantian. Kau terpaksa bergabung dengan kultivasi tubuh. Apa yang patut disombongkan dan dibanggakan? Bahkan jika kau berkultivasi hingga tahap Mahayana, kau tidak mungkin menjadi lawanmu. Kekuatan supernaturalku adalah udara, dan aku berada di tahap Mahayana. Aku bisa merasakan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan yang kupadatkan. Maha kuasa. Aku akui kultivasi tubuhmu kuat. Jika itu orang lain, mereka tidak akan menjadi lawanmu. Tapi kebetulan hari ini, kau bertemu denganku. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Yang Mulia Kirin, bukankah kau sangat kuat? Kau dikalahkan oleh tetua Bai Mei kami. Kau dipukuli tanpa kekuatan untuk melawan balik. Ayo kita bertarung lagi. Jangan berjuang sia-sia. Aku sudah mendistorsi ruang. Terlalu hina. Pertarungan kelompok adalah satu hal. Tapi kau ternyata menggunakan racun. Kita harus pergi menyelamatkan Yang Mulia Kirin. Tunggu. Kita harus percaya pada Yang Mulia Kirin. Masih berladak berani bahkan di ambang kematian. Berhenti berjuang sia-sia. Racun ini akan membuatmu seketika kehilangan kekuatan bertarungmu. Biarkan saja kami membantamu. Bersiaplah untuk mati. Sekelompok pencuri kecil, tinju kiri. Tidak mungkin. Kau keracunan. Bagaimana kau masih bisa menggunakan jurus bela diri? Meskipun aku hanya punya setengah tinju, itu sudah cukup untuk menghadapimu. Ikan busuk dan udang. Aku bersedia menyerah. Kekuatan yang mengerikan. Sekarang tubuhku juga sudah mencapai batasnya. Selanjutnya aku perlu mengasingkan diri untuk berkultivasi, untuk jangka waktu tertentu. Kita benar-benar menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Dia sangat kuat. Untungnya pada saat kritis, He Huanzong tidak menjadi musuhnya. Sekte He Huanzong bersedia tunduk pada Yang Mulia Kirin. Mulai sekarang, tidak ada sekta He Huanzong, tidak ada sekta Li Huozong, tidak ada sekta Xiang Jianzong, hanya ada sekta Xiao Yao. Hebat. Dengan Dengan begini, sekte Xiao Yao kita akan menyatukan alam kultivasi bawah. Tinggal selangkah lagi. Guru Kirin, kau benar-benar terlalu kuat. Bisa tunduk pada orang kuat sepertimu. Adalah kehormatanku. Jika Yang Mulia Kirin bersedia, aku bisa memberikan rahasia kultivasi ganda He Huanzong untuk membantumu meningkatkan kekuatan fisikmu. He Huan, kau benar-benar di depan umum, merayu Guru Kirin. Kau sudah keterlaluan. Apa kau tidak punya malu? Duan Yu, tidakkah kau ingin menjadi pasangan kultivasi ganda dengan Yang Mulia Kirin? Guru, jangan dengarkan omong kosongnya. Anda adalah Venerable Kirin. Kemarilah dan lawan aku. Kekuatan tempur yang mengerikan. Jin Xianglao, bertahanlah. Tuan muda dari keluarga Chen itu, yang ingin menjadi muridku. Apa yang dia lakukan di sini? Aku tidak menyangka Xiao Yao Seiche benar-benar bisa mengalahkan Xiang Jianzong Seiche. Sepertinya aku meremehkanmu. Anda adalah Venerable Kirin. Memang reputasi Anda mendahului Anda. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Mungkinkah dia di sini untuk membantu sekte Xiang Jianzong? Boleh saya bertanya apa yang membawamu ke sekte Xiao Yao? Apa tujuanmu? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Chen Chuan, tuan muda dari keluarga kultivasi ketiga. Keluarga Chen. Saya datang bukan untuk urusan besar, hanya untuk memusnahkan Xiao Yao Seiche Anda. Apel, keluarga kultivasi ketiga. Keluarga Chen akan memusnahkan Xiao Yao Seiche. Tamat sudah. Bagaimana keluarga Chen bisa terlibat dalam hal ini? Mungkinkah Xiao Yao Seiche kita benar-benar akan dihancurkan? Ini takdir. Bahkan langit ingin menghancurkan Xiao Yao Seiche Anda. Kau berani menyinggung keluarga Chen. Tuan muda Chen, ikut aku untuk menghancurkan Xiao Yao Seiche. Barang-barang Xiao Yao Seiche, aku tidak menginginkan satupun. Aku tidak akan membaginya denganmu. Kau pikir kau ini siapa? Pergi dari sini. Aku bisa merasakan bahwa kau kuat. Tuan mudaku sangat menghargaimu. Ayo, lawan aku. Bisa mati di tanganku. Juga merupakan kehormatanmu. Tidak. Kekuatan fisikku terkuras habis sekarang. Aku perlu istirahat selama 1 jam untuk pulih. Semua hukum langit dari sumber yang sama. Sungguh kebetulan. Orang ini ternyata seorang kultivator tubuh, dan dia sedang mengolah teknik yang aku ciptakan. Tinju ke langit, kaki ke bumi. Garis besar umum kultivasi tubuh. Aku secara inheran abadi. Sembunyikan tendon di dalam daging. Sembunyikan roh di dalam tulang.
Bagaimana kau tahu mantra itu? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Bagaimana kau tahu mantra kultivasi sekte? Mantra sekte? Siapa sebenarnya kau? Apa yang terjadi? Jin Xianglao yang terobsesi seni bela diri benar-benar menghentikan gerakannya. Aku melihatmu barusan menggunakan gerakan yang seharusnya hanya didapatkan dari sebagian kecil dari mantra. Aku tidak menyangka teknik sekte telah jatuh ke dunia kultivasi bawah. Ini benar-benar menarik. Mungkinkah kau adalah kakak seperguruanku? Guruku sudah meninggal dan tidak pernah memberitahuku sebelumnya bahwa aku punya kakak seperguruan. Sepertinya aku beruntung bertemu kakak seperguruanku di sini. Aku benar-benar beruntung. Aku ingin tahu kakak seperguruan apa. Konflikmu dengan keluarga Chen. Keluarga Chen ingin menghancurkan Xiao Yao Seiche. Logikanya, sekte Xiao Yao tidak memiliki dendam dengan keluarga Chen. Sekte Xiao Yao tidak punya hubungan dengan keluarga Chen. Tuan Muda Chen. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengatakannya. Kembali dan beritahu kepala keluargamu. Lain kali jika keluarga Chenmu menyinggung sekte Xiao Yao lagi, bunuh tanpa ampun keluar. Jin Xianglao. Jarang sekali aku bertemu kakak seperguruanku. Aku ingin berkultivasi dengan kakak seperguruanku. Kembali dan beritahu kepala keluarga. Aku Jin Buhuan, tidak pernah berutang apapun padanya. Kali ini benar-benar keberuntungan. Aku hampir terbalik di selokan. Sepertinya itu pasti pria Jiang Wudou itu yang mengarahkan segalanya dari belakang. Berlututlah. Apakah kau bersedia tunduk padaku? Kami Shen Jian Zongsek dan Li Huo Zong Seiche bersedia tunduk pada Xiao Yao Seiche. Orang ini, semakin aku melihatnya semakin dia mirip Luo Feng. Panjang umur gerbang Xiao Yao. Panjang umur gerbang Xiao Yao? Aku serahkan ini padamu. Aku harus melakukan perjalanan pergi ke Ting Sulo untuk menjemput adik seperguruan Jiangman. Dengan hormat mengantar yang mulia kirim pergi. Dengan hormat mengantar yang mulia kirim pergi aku. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan, kakak seperguruan. Tunggu aku. Sudahkah kau memutuskan untuk berkultivasi denganku? Tentu saja, aku bersumpah untuk menjadi seniman bela diri terkuat, bahwa aku bisa memiliki kultivasi seperti ini hari ini. Semua berkat guru. Beberapa mantra yang ditinggalkan saat itu, tapi bakatku terbatas, dan telah stagnan di tingkat kelima tahap Great Vehicle selama bertahun-tahun. Bakatmu memang terbatas. Seandainya saja bakatmu bisa sedikit lebih kuat, kau pasti sudah lama mencapai alam transformasi dewa, Jin Buhuan. Jika kau ingin bergabung dengan sekteku, kau harus memberikan jiwamu padaku. Apakah kau masih bersedia? Alasan aku berakhir seperti ini adalah karena kepercayaanku pada saudara-saudaraku yang memberi kesempatan pada Dewa Pedang Agung untuk berkomplot melawanku. Tentu saja aku bersedia. Apa artinya jiwa? Apa yang kakak seperguruan inginkan? Aku akan memberimu apa saja. Bagus. Mulai sekarang, kau akan berkultivasi di bawah bimbinganku. Tapi aku bukan kakak seniormu. Kalau begitu aku akan menjadikanmu guruku, dan memanggilmu guru. 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 Bagaimana bisa kau begitu muda? Kau begitu muda dan menjanjikan. Bakatmu terlalu buruk. Aku akan membersihkan sumsumu dan memurnikan esensimu untukmu. Memang luar biasa. Aku penuh kekuatan. Kakak senior Luo Feng, selamatkan aku. Guru, bagaimana latihanku? Guru, tunggu aku. Si cantik kecil. Mari kita lihat kali ini. Kemana lagi kau bisa lari? Jangan kemari. Cukup bersemangat. Tuan muda ini suka yang sepertimu. Aku peringatkan kau, aku adalah murid inti Xiao Yao Man. Pemimpin sekte Duan Yu adalah guruku. Kau membuatku takut. Apa kau tahu siapa aku? Beritahu dia. Apa kau tahu siapa kepala keluarga kami? Gadis cantik kecil. Aku berasal dari kuno. Senggudir Xiuxian Shijia. Putra sulung keluarga Wang. Benar. Dan juga calon kepala keluarga Wang. Penampilanmu sangat bagus. Kenapa kau tidak ikut denganku? Aku jamin hidupmu akan baik. Kau sedang ngelamun. Jadi kau ingin bersulang, tapi tidak mau menerimanya. Ingin dipaksa meminumnya. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bersik.
Aku berada di puncak tahap Yuan Yin. Untuk menghadapimu, satu jari saja cukup. Pergi. Tak tahu malu. Aku akan membuatmu merasa seperti di surga sebentar lagi. Apa kau ingin mati? Kakak senior Luo Feng. Adik seperguruan, apakah kau baik-baik saja? Kakak senior Luo Feng. Untung kau datang. Kalau tidak aku akan. Dari mana datangnya orang tak dikenal ini? Berani merusak waktu baikku. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah putra sulung keluarga Wang. Wang Tianba. Jadi kenapa, kalau itu keluarga Wang, kau berani menyentuh adik seperguruanku? Kematian sudah pasti. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. Membunuhmu. Semudah menghancurkan semut. Tuan muda, kau menyinggung tuan muda keluarga Wang kami. Tunggu saja dibalas oleh keluarga Wang kami. Tunggu saja, tuan. Tuan, kenapa kau berjalan begitu cepat? Aku hampir. Siapa itu? Tergeletak di tanah di siang bolong. Apa kepalamu sakit? Wang Tianba putra sulung keluarga Wang. Tuan, kau menyinggungnya. Dia tidak mudah dihadapi. Bagaimana dia tidak mudah dihadapi? Jiang Wangchen dan Li, 4 keluarga kultivasi besar, berperingkat dari 1 sampai 4. Tapi kekuatan mereka sangat berbeda. Keluarga Chen berperingkat ketiga, tapi mereka jauh kalah dari keluarga Wang yang berperingkat kedua. Oleh karena itu, keluarga Chen ingin menghancurkan sekte Xiao Yao. Jadi, keluarga Chen dan Wang sangat mungkin bergabung. Lalu, bagaimana jika aku juga menyinggung kepala dari 4 keluarga besar, keluarga Jiang? Jika begitu, maka kita hanya bisa menarik lebih banyak kultivator bebas untuk memperkuat kekuatan kita sendiri. Juga, yang terakhir dari 4 keluarga kultivasi besar, keluarga Li. Tua, pastikan untuk tidak menyinggung mereka. Jika tidak, jika keempat keluarga kultivasi besar bergabung, kita hanya bisa menunggu kematian. Kalau begitu masalah menarik kultivator liar, diserahkan padamu. Aku. Ayo kita makan di tempat lain. Baiklah tentu, begitulah keadaannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Senting Su. orang Xiao Yao ternyata mengalahkan sekte Shang Jianzong, membuat 3 sekte besar tunduk. Tuan Lu, menurut kami, informasi yang kami peroleh, orang Xiao Yao dibantu oleh seorang guru bernama Kirin Agung. Kultivasi Kirin Agung ini mungkin di atas Mahayana, keterampilan seni bela diri, setidaknya peringkat 8 alam kaisar. Dikatakan bahwa Kirin Agung ini memiliki artefak lengan Kirin. Itulah mengapa dia mengalahkan semua orang. Lelang besok, orang Xiao Yao tidak memenuhi syarat, tapi sekarang dia telah menaklukkan 3 sekte besar. Kekuatannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan cara ini, kau pergi ke pemimpin sekte Duan, kirimkan undangan lelang utama kami. Undangan, ya. Sangat cantik. Rumput mutiara ini, apakah terbakar api? Ini adalah rumput Kirin. Gadis kecil ini disebut rumput api. Lihatlah sekarang sedang sekarat, hampir mati. Itulah sebabnya berubah menjadi penampilan seperti terbakar api. Jika kau suka menanam tanaman hijau dalam ruangan, kau bisa melihat ini. Lihat semuanya sangat indah. Rumput Kirin tumbuh di tempat-tempat yang dihantui Kirin. Umumnya hanya ada di alam dewa. Energi spiritual di alam kultivasi bawah tidak mencukupi. Sama sekali tidak bisa tetap hidup. Tapi itu tidak masalah. Untungnya aku bertemu denganku. Menjaga rumput Kirin ini tetap hidup. Lengan Kirin juga akan merasakannya dan datang. Bos, aku mau rumput api ini. Berapa harganya? 10 perak. Adik seperguruan, ada lagi yang kau inginkan? Hanya ini saja, kembali. Mari kita besarkan bersama. Terima kasih bos, aku ingin rumput api. Di tanganmu, sebutkan harganya. Apa kau tahu siapa aku? Merupakan kehormatan bagimu bahwa aku menyukai rumput itu. Li Jingjing. Di tanganmu, beraninya kau tidak memberikannya padaku. Aku tidak memukul wanita, tapi jika kau terus bertindak tidak masuk akal, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Keluar. Beraninya kau tidak menghormatiku. Pengawalku adalah ahli kuat di tahap Mahayana. Bersikaplah masuk akal. Cepat berikan rumput di tanganmu padaku. Dan berlutut serta bersujud untuk meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Kakak senior Luo Feng. Jangan takut, cepat bawa dia dan keluar dari sini. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu mati di tempat. Niat membunuh yang kuat sekali. Nona saya bodoh. Mohon maafkan saya atas pelanggaran apapun. Kau cukup bijaksana.
Ayahku mengirimmu untuk melindungiku, bukan di sini, untuk menjadi pengecut. Nora, tujuan kita adalah besok Ting Zulo, acara lelang utama. Lebih baik tidak membuat masalah sebelum itu. Undangan Ting Chulu. Dari mana kau mencurinya? Mengaku jujur. Nona muda ini, apa yang kau katakan? Agak keterlaluan. Undangan di tangan kakak seniorku, diberikan langsung oleh guruku. Dan siapa gurumu? Duan Yu, penguasa manusia Xiao Yao. Jadi ini Putri Xiao Yao Man. Silakan masuk. Kau tunggu saja, aku akan membuatmu membayar suatu hari nanti. Nora, kita punya urusan penting hari ini. Aku tahu, tidak perlu mengingatkanku. Para ahli alam Mahayana di tempat ini hari ini, hampir semuanya berkumpul di sini. Aku ingin tahu apa yang akan dilelang Ting Zulo, untuk menarik semua orang ke sini. Di mana lagi aku akan duduk? Kenapa kau duduk di sebelahku? Lalu di mana lagi aku harus duduk? Jika seseorang dengan status lebih tinggi dariku, duduk di sebelahku, aku akan menerimanya. Kau, atas dasar apa? Hanya karena aku lebih kuat darimu. Tidak terima. Pergi cari Master Ting Zulo. Kau. Semuanya harap tenang. Selamat datang semuanya di Lelang Ting Chulu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Seperti yang diketahui semua orang, pil keterampilan bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan, surga, bumi, misteri, dan kuning. Pil di tanganku ini adalah tingkat surga peringkat ke-9, pil tingkat surga peringkat ke-9, dan kau berani mengeluarkannya untuk dilelang. Aku tahu kalian semua meremehkannya, tapi pil ini mengandung jejak kekuatan jalan langit. Itu disuling oleh Mahaguru Pemurnian Tubuh saat dia masih di alam kultivasi bawah. Jati pil ini mengandung kekuatannya. Tidak mungkin kebetulan seperti itu kan? Mungkinkah pil yang aku saring? Ini benar-benar pil yang aku saring. Harga awal 8.000 emas, 10.000 emas, 12.000 emas. 20.000. Pil ini tidak buruk. Tapi bagaimanapun juga ini hanya peringkat 9 tingkat surga. Dengan harga 20.000, premi terlalu tinggi. Jika tidak mampu ya tidak mampu. Berhenti bicara omong kosong di sini. Pil ini milikku. Selamat Nona. Item berikutnya untuk dilelang adalah harta kirim. Serap energinya, dan kamu bisa meningkatkan kultivasimu sebesar 60%. Harga awal 20.000 emas. Anak kirim dengan garis darah tidak murni. Tidak bisa bereproduksi, dan bahkan belum tentu bisa dibesarkan sampai dewasa. Ini hanya menipu mereka yang tidak tahu pasar, tidak layak untuk ditawar. Alam Mahayana tingkat 6. Apa kau suka? 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 55.000. 70.000. Kakak senior, kita tidak punya uang sebanyak itu. Berhenti berteriak, berikan padanya. Seperti yang diharapkan dari keluarga Lee, sungguh kaya dan dermawan. Apakah ada orang di sini yang bisa menawar lebih tinggi dari nona muda ini? Jika tidak, anak kirin ini miliknya. Mari kita lanjutkan lelangnya. Ini adalah batu Nua, mengandung kekuatan 5 elemen, yang bisa digunakan untuk kultivasi, atau untuk memurnikan senjata sihir. Harga awal adalah 50.000 emas. Kekuatan spiritual yang kaya sekali. Ini adalah batu spiritual tingkat atas. Batu Nua ini adalah barang bagus. Aku menginginkannya. 80.000. 100.000. Batu Nua ini milikku. 150.000. Batu Nua, berikan itu pada Saktileiku. Master Sekti Ting Laimen. Kau Saktilei belaka. Kau ini apa? Kau, batu Nua ini. Keluarga Wang menginginkannya. 180.000. 200.000. Nona muda siapa ini? Apa kau mengenalnya? Sangat kaya dan murah hati. SIKTILE dan keluarga Wang ini justru menderita kerugian di tangannya. Seorang gadis kecil yang bodoh. Setelah lelang, orang tua ini pasti akan mengulitinya hidup-hidup. 300.000. Kakak senior Luo Feng, kau gila. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Apa maksudmu? Kemarin kamu merebut rumput api dariku, dan hari ini kamu merebut batu Nua dariku lagi. Aku ingin membunuhmu. Kurang ajar, tidak ada seorang pun yang pernah berani membuat masalah di Ting Chuluku. Nona muda, jangan lupa,
Misi kita datang ke sini. Aku akan melepaskanmu hari ini. Selamat kepada tuan muda ini, karena memenangkan batu Nuwa. 300.000. Dari mana kita dapat 300.000? Jangan khawatir, aku punya cara. Harta terakhir. Aku yakin akan menarik perhatian semua orang yang hadir. Manual seni bela diri tingkat kerajaan kelas 1, Nan Yin Pam. Itu dia. Misiku hari ini adalah menawarnya. Teknik seni bela diri tingkat kerajaan benar-benar luar biasa. Teknik bela diri ini, orang tua ini bertekad untuk mendapatkannya. Aku tidak menyangka akan ada teknik bela diri tingkat kerajaan muncul di sini. Meskipun hanya kelas 1. Ini tetap kesempatan langka bagi dunia kultivasi bawah. Harga awal adalah 100.000 emas. 200.000, 300.000. 600.000. Telapak 9 yen ini harus menjadi milikku. Hanya 600.000. Kamu ingin mendapatkan telapak 9 yen. Kamu benar-benar melamun. 700.000. 800.000. 1 juta. 1.200.000. 1.500.000. Menyebalkan. Akankah keduanya pernah selesai? 1.800.000. Telapak 9 yen kami keluarga Lei harus mendapatkannya. Hari ini. Jika keluarga Liku tidak bisa mendapatkannya, maka aku minta maaf. Siapapun yang mendapatkannya di masa depan, selama mereka meninggalkan Ting Zulou, keluarga Liku pasti akan merebutnya. Leitin, apa yang kamu katakan agak terlalu mutlak, bukan begitu? Ya, hari ini aku harus mendapatkan telapak 9 yen. Lupakan saja keterampilan kekaisaran tingkat 1. Menyinggung sekte Lei tidak sepadan. Keluarga Wang akan memberimu muka. Bahkan keluarga kedua, keluarga Wang tidak bersaing. Kualifikasi apa yang kita miliki untuk bersaing? Kalau begitu aku juga tidak akan menawar. Untuk menyinggung semua orang. Untuk peringkat kekaisaran 1. Teknik keterampilan bela diri. Hadir. Orang ini entah otaknya rusak, atau dia menghadapi masalah besar yang membutuhkan Nan Yin Palm untuk menyelesaikannya. Perluas kekuatan. Tidak bisa hanya mengandalkan Jin Buhuan. Menarik kultivator liar. 2 juta. Nona muda ini, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan keluarga Leiku? Sekadar sekte Lei, nona muda ini tidak takut. Aku bertekad mendapatkan Nan Yin Pam ini. Aku sarankan kamu berpikir 2 kali. Sebaiknya jangan menyombongkan diri tanpa malu. Jika kamu berani menawar sekarang, jika tidak punya kemampuan diam, nona muda ini tidak takut padamu. Bagus. Sangat bagus. Nona muda ini melakukannya dengan sangat baik. Sialan. Aku hanya punya 2 juta di tangan. Istriku menunggu telapak 9 yen untuk menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, dia tidak akan hidup lebih dari sebulan. Tidak mungkin. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan telapak 9 yen. 3 juta. Kakak senior Luo Feng, kau gila. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Yang itu, sepertinya seorang murid dari Sekte Xiao Yao. 3 juta. Kali ini Sekte Xiao Yao benar-benar habis-habisan. 3 juta. Nona muda, hentikan. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Aku punya 3 juta padaku, ditambah barang-barang yang bisa kamu gadaikan. Berapa lagi sisanya? Sekitar 500.000. 3.500.000. 5 juta. Sialan, kamu akan bersaing denganku lagi. Seperti yang diharapkan Sekte Xiao Yao kaya dan murah hati. Mampu membuat 3 sekte besar tunduk padanya. 5 juta, setara dengan milik Sekte Lei. Pendapatan selama setahun. Jika tidak ada seorang pun yang menawar lebih tinggi dari tuan muda ini, maka Nan Yin Pam akan menjadi milik tuan muda ini. Aku sarankan kamu menyerahkan Nan Yin Pam kepadaku. Jika tidak, aku akan memastikan kamu mati mengenaskan. Hanya kau. Badut yang melompat-lompat. Lelang ini telah mencapai kesimpulan yang sukses. Silakan penawar tertinggi menuju ruang VIP untuk mengambil barangmu. Adik Junior. Ayo pergi. Semua barang lelang semuanya ada di sini. Silakan lakukan pembayaranmu. Bocah, beraninya kamu mencoba merebut Nan Yin Pam dariku. Begitu kamu meninggalkan Ting Jielu, kamu mati. Kau ingin merebut Nan Yin Palmku? Coba saja. Kamu, tuan muda Luo, giliranmu membayar. Kakak senior Luo Feng, kami hanya tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimana kalau aku menghubungi guru dan memintanya membayar? Mengapa mengganggu guru dengan masalah sekecil ini? Kau tunggu aku di luar sebentar. Tuan muda Luo, kamu juga mengerti aturan Ting Jielu-ku. Tidak ada seorang pun yang pernah berani mencoba pergi tanpa membayar di sini. Siapa bilang aku mencoba kabur tanpa membayar? Aku tidak punya uang, tapi aku punya seni bela diri, teknik. Aku akan memberimu
Keterampilan bela diri tingkat kerajaan peringkat 3. Tingkat kerajaan tingkat 3. Apa yang kamu bercanda? Hari ini pertama kalinya aku melihat tingkat kerajaan tingkat 1. Hanya tingkat kerajaan peringkat 3. Batas atasnya terlalu rendah saat bertemu seseorang yang lebih kuat. Tingkat kerajaan peringkat 2. Mungkin bahkan tidak terkalahkan. Satu-satunya keuntungan adalah bahwa kultivasinya tidak dibatasi oleh atribut. Siapapun bisa mengkultivasinya. Tingkat kerajaan peringkat 3 perjalanan 1000 mil. Bahkan tanpa artefak sihir terbang, seseorang masih bisa menempuh 1000 mil sehari. Itu bahkan menarik petir surgawi. Apakah ini benar-benar keterampilan bela diri tingkat kerajaan? Tuan Muda Luo, keterampilan bela diri tingkat kerajaan tingkat 3 adalah masalah penting. Aku ingin tahu berapa harga yang kamu tawarkan. Batu Nua dan Nen Yin Palm yang kutawar hari ini. Semuanya milikku. Juga Ting Sulumu akan tunduk padaku. Apa? Biarkan Ting Cilu tunduk padamu. Kamu adalah Yang Mulia Kirin. Benar. Selain itu, aku juga akan memberimu keterampilan bela diri tingkat kerajaan timur peringkat 1. Ting Cilu akan berada di bawah kendali Tuan Muda Luo. Apa kau tahu tentang Lei Ting? Petir aku sangat mengenalnya. Dia adalah master gerbang petir. Dia datang hari ini untuk meminta jurus 9 yin untuk menyelamatkan istrinya. Istrinya terkena penyakit aneh. Seluruh tubuhnya mendidih darahnya dan dia diambang kematian. Suruh seseorang menjaga adik juniorku dengan baik. Bawa aku menemui istri Lei Ting. Ya. Silakan Tuan Muda Luo. Setile. Yan Er, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkan telapak 9 yen dan menyembuhkan penyakit anehmu. Luo Feng, ketidaktahuanmu yang telah membawamu pada ini, kamu hanya harus memiliki telapak 9 yen. Jangan salahkan aku karena kejam. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Shen Tingsue, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menyelamatkan istrimu. Kamu begitu baik. Apa syaratnya? Kau menyerah padaku. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memintaku tunduk padamu. Maman, telapak 9 ye bisa menyelamatkan istri dan anak-anakku. Kamu menggunakan cara seperti itu untuk membuatku tunduk padamu. Bermimpi saja. Selain itu, aku juga akan memberimu satu keterampilan bela diri peringkat kekaisaran tingkat pertama. Kamu pikir keterampilan bela diri tingkat kekaisaran seperti kubis memberikannya begitu saja? Jangan bicara terlalu cepat. Shen Tingsu, apakah kamu sudah tunduk padanya? Aku hanya mengagumi bakat luar biasa Tuan Muda Luo. Kamu Yan Er. Yan Er, bagaimana perasaanmu? Kakak Ting. Apakah aku akan segera mati? Yan Er, jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Tolong. Cepat gunakan telapak 9 yen. Selamatkan istriku Yan Er. Nen Yin Palm tidak bisa menyelamatkannya. Tidak, kamu berbohong. Tuan Muda Luo, apakah ada solusi lain? Tentu saja ada. Yan Er, bagaimana perasaanmu? Kakak Ting. Aku merasa seluruh tubuhku tidak sepanas tadi lagi. Aku sudah sementara menekan gejalanya. Tapi jika kau ingin menyembuhkannya sepenuhnya, itu masih membutuhkan perawatan jangka panjang. Oleh karena itu, Terima kasih Tuan Muda Luo karena telah menyelamatkannya. Aku Lei Ting bersedia tunduk padamu. Aku hanya berharap kamu sepenuhnya menyembuhkan istri dan anak-anakku. anak yang menjanjikan.